Belum ya? Belum. Oke, sudah jalan kan? Nah, di daerah kami ya, ada juga orang kalau mencuri kebun atau mencuri di rumah, maka waktu dia mencuri dan ambil barang itu, apakah barang apapun, makanan kah, waktu dia ambil, waktu dia mau pergi meninggalkan kebun atau meninggalkan rumah, dia pikir dia sudah pulang, tapi ternyata dia mutar-mutar di rumah. Dia nggak sadar. Dia mutar-mutar di kebun sampai besok pagi datang yang punya kebun atau yang punya rumah. Hei, ngapain kamu? Baru saya sadar. Nah itu kalau kebunnya atau rumahnya ada yang jaga. Yang fatal kalau dijaga oleh behu ganja. Orangnya bilang behu. Itu di kebunnya ada behu. Itu waktu dia mau ambil, sudah ambil, maka langsung dicekek oleh behu itu. Mati di tempat. Mati. Besok pagi dilihat sudah bekas cekekan behu. Di daerah kami bang, itu orang yang memelihara apa? Behu. Ada orang yang benci kepada musuhnya, dia kirim penyakit supaya mati. Waktu dia lewat rumahnya, dia injak sesuatu, sakit, mati. Banyak. Bisa dikirim penyakit lewat setan itu. Nah ini banyak sekali terjadi di daerah-daerah kita. Banyak orang yang terlibat. Ada juga majelis tetapi ternyata dukun. Majelis tapi ternyata dukun. Bahaya ya. Majelis tapi kok terlibat dalam kuasa perdukunan, kegelapan. Dan banyak sekali di daerah-daerah kita, di gereja-gereja kita, itu rasa-rasanya biasa saja nih, ya kan? Kayaknya ya udah nggak apa-apa. Di Medan, di Nias, itu kayaknya aktivitas yang gereja itu kayaknya diam-diam saja. Tidak pernah ada gereja atau pendeta yang berani berkata stop ke dukun. Jangan-jangan dukunnya lebih galak, atau memang orang yang disegani di daerah itu ada dua, pendeta sama dukun. Dan pendeta karena pasif, pendeta karena tidak pernah mau melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik. Yang aktif siapa? Dukun yang aktif. Jemaat sakit, pendeta di mana? Mati baru dikuburkan. Akhirnya jemaat datang ke siapa? Dukun. Jemaat membutuhkan doa dari pendeta. Pendeta ada di kota. Berapa lama pendeta baru datang ke kampung kalian? Bisa 3 bulan baru tuh datang ke gereja kami. 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan baru bertemu dengan pendeta. Jadi selama ini siapa yang berkhotbah? Sini, majelis. Majelisnya pun sama. Ya, hampir sama. Di Medan di mana pun sama. Majelisnya pun terlibat dengan kuasa kegelapan. Akhirnya jemaat pun bingung dan lebih suka datang kepada dukun. Kan dukun kelihatannya baik. Sembuh anakku katanya, didoakan anakku. Peran pendeta minus. Inilah realita yang terjadi. Dan di gereja-gereja tidak ada penjelasan-penjelasan bahwa harusnya kita menjauhi hal demikian. Justru gereja atau jemaat banyak bersahabat dengan perdukunan, melakukan perdukunan. Mimbar-mimbar gereja khotbah tidak pernah mengkhotbahkan untuk menjauhkan diri dari perdukunan, dari sihir. Dia bungkam 1000 bahasa. Saudara-saudara semua,
yang mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Jangan pernah lagi percaya kepada dukun. Amin. Percayalah kepada siapa? Tuhan Yesus. Pak, bagaimana kalau dukunnya itu berdoa juga? Berdoa kepada Tuhan Yesus, tapi kemudian dia kasih sesuatu kepadaku. Jangan. Doa saja sendiri kepada Tuhan. Doa dukun tidak lebih mujarab daripada doa. Amin. Kalau kau sakit, doa kepada Tuhan Yesus. Kalau butuh memang pendampingan, datang kepada pendeta batu. Kalaupun tidak, maka kau harus bawa ke rumah sakit. Jangan pernah datang kepada dukun. Jangan terlibat dengan kuasa sihir. Karena firman Tuhan katakan, itu adalah hal najis, kekejian bagi Tuhan. Apa? Keji. Tahu keji ya? Tahu najis? Orang kalau lihat, jijik. Tuhan jijik kepada orang yang melakukan perdukunan. Tuhan jijik kepada orang yang terlibat dengan kuasa-kuasa roh jahat. Meminta ramal nasibnya bagaimana. Datang kepada dukun gimana kira nasib anakku. Itu dosa. Saudara-saudara yang kasih Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama, engkau harus sadar bahwa tugas kita adalah melawan iblis dengan tipu muslihat. Amin. Melawan roh-roh jahat di udara. Yang kedua, tugas kita sadarkan orang-orang yang terdekat, orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, siapapun dia, terlibat dengan kuasa-kuasa jahat, dukun, sihir. Kita harus bisa menjadi garam dan terang. Pak, kayaknya nggak mungkin deh saya memberikan masukan nasihat kepada orang tua saya. Aduh, kau anak ingusan baru lahir. Jangan pernah takut. Amin. Kalau kamu sampaikan firman Tuhan dan memberikan nasihat, firman Tuhan katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Itu pesan Rasul Paulus kepada Timotius. Kalau kita tahu bahwa kita harus sampaikan firman Tuhan itu, kalaupun kita dianggap rendah, biarkan saja. Tapi apa yang kita sampaikan adalah kebenaran firman Tuhan. Orang tua pasti anggap kita remeh, anggap kita rendah. Kamu baru aja kuliah teologi, baru aja 2 bulan di Jakarta, sekarang kau sudah berubah ya. Kau dulu kecil juga didoakan dukun. Jangan takut. Berdiri tetap pada kebenaran firman Tuhan. Jangan. Saya alami itu. Waktu saya sekolah teologi, saya memahami firman Tuhan. Ketika saya pulang ke kampung, bertemu dengan bapak saya sampaikan. Berbeda paham? Iya. Dia kata, oh nggak apa-apa, ini yang baik kok. Ini hanya untuk menjaga. Ini tidak menyakiti orang lain. Saya katakan, lepaskan. Yang menjaga kita bukan sihir. Yang menjaga kita bukan dukun. Yang menjaga kesehatan rumah kita bukan kekuatan-kekuatan itu. Yang menjaga kita siapa? Tuhan Yesus. Amin. Sadarkan orang tua kita, jangan pernah takut. Sadarkan mereka, Tuhan Yesus yang menjaga kita. Bapak saya bilang, oh ini penting juga. Kalau nanti ada orang yang ini coba-coba ya kita terjaga. Tuhan yang menjaga kita. Enggak gampang saudara. Enggak gampang saya menyadarkan bapak saya, enggak gampang. Tapi setiap bertemu, setiap kali ketemu momen-momen tertentu, saya sampaikan firman Tuhan. Lepaskan. Jangan. Jadi paradigmanya. Demikian juga bertemu dengan abang saya katakan firman Tuhan. Jangan. Lepaskan itu semua. Jangan pernah terlibat lagi. Jangan percaya lagi. Jangan pernah lakukan lagi. Lepaskan. Itulah tugas kita. Amin. Sekalipun orang tuamu, saudara-saudaramu meninggalkan karena firman Tuhan, jangan takut.
Justru kalau kamu bersahabat dengan dunia, kamu bersahabat dengan perbuatan-perbuatan yang demikian, supaya kamu aman, justru itulah kekejian bagi Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Barang siapa mengasihi dunia dan isinya, dia adalah musuh Tuhan. Amin. Mau jadi musuh Tuhan atau musuh manusia? Musuh manusia nggak apa-apa, tapi jangan kita dimusuhi oleh siapa? Tuhan Yesus. Kalau kita berada pada sahabat Tuhan Yesus, kita bersahabat dengan Tuhan Yesus, biarkan dunia membenci kita, karena kita menyatakan firman Tuhan. Biarkan saja. Tetapi jangan lupa, Tuhan akan memberi kita. Tuhan akan memakai kita sebagai alat. Amin. Siapa yang di sini mau menjadi garam dan terang bagi orang tua keluarga? Angkat tangan semuanya. Mau? Ketika nanti Anda bertemu dengan orang tua saudara-saudara, silakan tepukkan tangan. Siapapun dia, sampaikan firman Tuhan ini. Sampaikan kepada mereka, jangan bersekutu dengan roh jahat iblis. Jangan menaruh pengharapan percaya kepada dukun-dukun. Jangan didoakan oleh dukun-dukun. Lepaskan diri kita dari perdukunan, sihir, kuasa gelap. Meskipun katanya ini untuk kebaikan, untuk kesehatan, lepaskan, jangan. Percaya kepada Tuhan Yesus yang menjaga kita. Masa depanmu bukan atau jangan pernah taruhkan kepada dukun. Pekerjaanmu jangan pernah taruhkan kepada dukun. Jodohmu jangan pernah taruhkan kepada dukun. Berkat-berkatmu jangan percayakan kepada dukun. Masa depanmu jangan pernah taruhkan kepada dukun. Seluruh hidupmu, seluruh hidup kita taruhkan hanya kepada satu nama. Siapa dia? Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mau berkomitmen? Mau. Kalau kita mau menjadi pelayan Tuhan, pendeta, guru agama Kristen, kita harus percaya hanya satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Nama yang lain itu bertekuk lutut di bawah Yesus. Semua kuasa sudah dikalahkan. Jangan pernah percaya kepada kuasa yang palsu, tapi percayalah kepada kuasa Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita akan berdoa. Oh iya, sebelum berdoa, apakah masih ada waktu? Ya, saya lupa. Ada sesi tanya jawab. Silakan yang mau tanya jawab. Boleh bertanya tentang okultisme. Silakan. Bisa ke depan. Ya, mari silakan. Jadi pertanyaan saya Pak, sesuai dengan penjelasan Bapak tadi bahwa kita sebagai manusia harus menjauhkan yang harus melawan yang namanya muslihat iblis. Nah, jadi pertanyaan saya Pak, terkadang kita sebagai manusia ingin berusaha semaksimal mungkin ingin menjauhkan tipu daya iblis itu dan ingin mau mendekat sama Tuhan dengan cara kita berdoa. Tapi terkadang ketika kita dekat sama Tuhan, semakin dekat sama Tuhan, terkadang ada aja pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, ya silakan dulu. Ketika kita mendekatkan diri dengan Tuhan, berdoa, ketika kita mencoba taat firman Tuhan, ya ada saja tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Iya, pasti. Ingat, pekerjaan dari iblis itu adalah mengecoh. Semakin kita berusaha untuk dekat dengan Tuhan, semakin juga dia berusaha untuk menarik kita. Semakin dia tahu. Jadi dalam diri kita ini, ya, ada godaan-godaan. Apakah itu dari iblis atau roh jahat, ataukah itu dari daging kita? Daging kita itu lemah. Ketika kita mau taat pada firman Tuhan, daging kita lemah. Itulah tugas kita. Lupa, bisa nggak sih? Rasul Paulus, firman Tuhan katakan apa?
salibkanlah kedagingan. Apa? Salibkanlah kedagingan. Lawanlah tipu muslihat iblis. Engkau pasti menang. Amin. Amin. Jangan pernah lemah. Jangan takut. Orang yang sedang berjuang jangan cepat lemah. Tetap berjuang. Bisa kan? Bisa. Saya dulu pun demikian. Saya sudah pernah saksikan. Ya, kehidupan saya juga tidak baik, buruk. Tapi ada komitmen dalam hati saya. Ya, mau berubah. Tuhan, aku mau berubah. Berkomitmen sungguh-sungguh. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Sampai kapan Pak kita berjuang? Sampai akhir. Bertahan, bertahan. Tapi tetap komitmen terus. Tuhan akan memberikan pertolongan. Amin. Silakan, ada lagi yang bertanya? Ya, silakan ini. Oh, namanya Iya, ya, silakan. Apa pertanyaannya? Ya, kalau saya tanya tentang tapi kan di suatu itu juga kita manusia pasti memiliki yang namanya kelemahan. Terus apakah kita memilih dari Tuhan atau dari Tuhan? Terus kalau kita memilih dari Tuhan, kenapa kita itu enggak langsung melihat Tuhan? Atau kenapa kita itu tidak bisa melihat Tuhan? Tapi dukun bisa dilihat ya? Iya. Langsung ketemu. Oke. Ya, ini pertanyaan rasionalistik. Iya. Kalau kita langsung datang ke dukun, ada yang dijumpai. Jadi rasa-rasanya lebih tenang kita. Nah, itu rasionalistik sekali. Tapi kalau Tuhan, karena Tuhan ini mau kemana aku pergi? Ini yang saya katakan tadi. Kehadiran dari pendeta penting. Pendeta hadir di tengah-tengah jemaat. Pendeta harusnya hadir di tengah-tengah umat yang sedang letih, lemah, lesu, sakit, membutuhkan doa. Tapi justru di daerah-daerah, karena saya alami, saya kenal pendeta juga, namanya saya nggak tahu dulu namanya. Saya kenal pendeta kita, udah lupa. Apalagi zaman dulu waktu muda-mudi gitu kan, kayaknya kita cuek, nggak kenal pun nama pendeta. Kapan datang pendeta kita? Sekali tahun, atau nanti waktu Natal, atau waktu perjamuan kudus, atau waktu ada CD. Nah, itu pertanyaan Kiki tadi untuk dia. Sekaligus itu sebenarnya menyiratkan adanya kebutuhan dari jemaat di daerah-daerah. Harusnya pendeta itu ada di tengah-tengah jemaat. Ketika membutuhkan, pendeta ada. Jadi ada yang mendampingi mereka. Bukan waktu mereka lemah, mereka bingung mau kemana. Akhirnya yang mendoakan mereka bukan pendeta. Yang mendoakan mereka siapa? Dukun. Dan kepercayaan tinggi kepada dukun. Itu bisa dicek. Kalau ada sesuatu pergumulan hidup di daerah-daerah, maka yang paling cepat P3K, pertolongan pertama pada apa itu? Penderita. Kepada siapa? Dukun. Langsung ingat kepada dukun. Dia bisa menyembuhkan. Nah, Kiki itu memang Uria namanya. Memang itu problem, masalah yang dihadapi oleh jemaat Kristen di daerah, di kampung. Karena absennya pendeta. Tapi percayalah, orang yang datang kepada dukun itu hanya sementara. Hanya sementara dan tidak memberikan solusi apapun. Tapi kalau datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan. Amin. Amin. Yang harus dibangun saat ini adalah kepercayaan diri jemaat bahwa ketika mereka mengalami kehidupan yang sulit, harus dibangun imannya bahwa mereka datang kepada Tuhan, bukan kepada dukun. Harus dibina, harus dididik, harus dimuridkan, diberikan pencerahan, pemahaman kepada umat jemaat di daerah.
Ketika mereka mengalami apapun, mereka harus datang kepada Tuhan Yesus. Inilah yang harus disadarkan. Harus. Itu adalah PR kalian nanti. Kalian nanti yang jadi pendeta, guru, agama, jangan pernah sama seperti orang-orang yang di kampungnya. Ya, jangan sama. Kalian harus berbeda. Kalian harus menyiratkan firman Tuhan jadi terang bagi mereka. Harus berbeda. Biarkan saudara-saudaramu datang ke dukun, kamu enggak. Dan kamu katakan, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Biarkan orang-orang sekitar percaya kepada dukun, kau katakan tidak. Dan kau harus menjadi garam terang bagi mereka. Doakan mereka. Ini dibutuhkan. Oke, pertanyaan terakhir, yang ketiga. Ya, silakan Yufi. Yufi namanya Yarnila, namanya Miriam. Miriam, wow. Oke. Baik, yang menjadi pertanyaan saya tentang Bapak tadi menjelaskan tentang materi tentang dukun itu. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan saya, mengapa memang benar yang Bapak jelaskan itu bahwa di daerah atau di kampung Bapak itu masih menjalankan yang namanya pergi ke dukun. Nah, ini salah satu ada di kampung saya. Kampung saya itu ceweknya. Terus cowoknya di kampung beda kampung. Nah, jadi beberapa kali mereka pergi ke kampung kami untuk melamar si cewek ini. Nah, cewek ini tidak suka, katanya saya tidak suka. Ada bapaknya juga bilang masih belum ada. Mungkin kurang jujurannya. Kalau jujurannya 100 juta mau itu bapaknya itu. Oke, maaf, silakan lanjut. Nah, tiba-tiba. Jadi siap-siap ya. Tiba-tiba harus jujurannya pas. Iya. 100 lebih. Ya, nah ini kayaknya 300 Pak. Dan dibilang Tuhan jauhkan diriku. Oke, silakan. Lama kelamaan atau berbulan-bulan si cowoknya datang lagi ke rumah. Nah, tiba-tiba ceweknya itu langsung Mau. Bapaknya juga, saudaranya juga langsung setuju dengan. Apakah jujurannya dinaikkan? Tidak. Sama jujurannya, nilainya sama. Nilainya sama. Langsung mau. Iya. Pertanyaannya. Nah, yang menjadi pertanyaannya itu, mengapa Tuhan itu mengapa Tuhan itu mengizinkan hal tersebut terjadi? Dan itu kan Pertanyaan bagus, tepuk tangan. itu kan si cowok itu kan kayaknya dia itu pergi ke dukun dan itu kan kegelapan yang dia lakukan itu kan kegelapan. Nah, mengapa Tuhan itu mengizinkan hal tersebut terjadi kepada si cewek? Atau itu memang udah takdirnya atau bagaimana, Pak? Ini pertanyaan bagus, silakan untuk bagus sekali pertanyaan. Ini dalam topik bahasan ini antara yang disebut dengan teologi ini the sovereignty of God, kedaulatan Allah. Di mana kedaulatan Allah? Plus juga pertanyaan berkaitan dengan pemeliharaan Allah. Ya. Ini orang tua mungkin cewek ini kan anak Tuhan mungkin ya, itu pertanyaan baik sekali pertanyaannya. Sampai hari ini pun masih banyak sekali dan satu pertanyaan yang cukup kontroversi dan sulit dijawab sebenarnya. Tapi itu pertanyaan sangat bagus. Ketika saya dalam bagus. Jadi jangan hanya tangkap jujurannya ya. Iya. Tapi nggak dinaikkan jujurannya kan? Tidak, Pak. Kalau awalnya dia bilang 50 ditolak itu wajar. Tapi kemudian balik lagi cowok jujurannya di bawah 100 dan akhirnya mau, berarti bukan karena dukun. Tapi karena apa tadi? B. Berduit. Ya tadi udah senyum-senyum gitu ya. Udah masuk ke hati gimana nanti Tuhan. Oke. Betul. Ingat ya. Terkadang Tuhan izinkan itu terjadi. No mindset. Waktu dia penginjilan di Tanah Batak, dia diguna-gunai, hampir mati, diguna-gunai. Munson dan Niman bahkan mati, dibacok di Tanah Batak. Bahkan banyak penginjil misionaris mati, martir, dibunuh.
pertanyaan Miriam ya Tuhan, di mana Tuhan kita Pak? Iya kan? Pak, kenapa Tuhan izinkan Pak? Betul ya? Ada lagunya itu. Tuhan tak pernah berjanji, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Pak, orang misionaris kita udah mati kok, dibacok kok, emang Tuhan menyertai? Paulus mati dibunuh, Stefanus mati dibunuh, Petrus mati dibunuh, Yohanes dipenggal kepalanya oleh Herodes. Gimana penyertaan Tuhan Pak? Iya kan? Iya kan? Seolah-olah Tuhan tinggalkan. Mereka mati. Mereka hamba Tuhan, misionaris, martir, mati Pak. Ini orang anak Tuhan nih, cewek ini. Mungkin dia tolak bukan karena jujurannya yang rendah. Dia tolak karena dia gak suka sama cowok itu. Akhirnya cowok itu kedukun. Dan akhirnya dia mau. Kok Tuhan seolah-olah gak ada Pak? Percaya. Roma 12. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Amin. Allah turut bekerja. Di dalam hal itu pun, di dalam hal martir mati, misionaris mati, Stefanus mati pun, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Dalam kasus itu pun, wanita itu yang tadinya gak suka sama cowok itu, waktu dilamar ditolak, tetapi cowok itu datang ke dukun, diguna-gunai ceweknya, orang tua keluarga korban ini diguna-gunai semuanya, datang melamar, langsung mau, langsung menikah. Percaya bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Jangan takut, Tuhan tidak pernah melepaskan yang dia. Di dalam perjalanan hidupnya pun Tuhan tetap menyertai. Amin. Sama seperti contoh tadi ya, ada cewek yang dia masih jomblo, tiba-tiba orang tuanya bilang, nak kau menikah. Pak Agung belum, kamu mau menikah. Kamu menikah pokoknya dengan orang tua yang pilih. Pak janganlah, aku gak kenal. Bahkan ada cowok-cowoknya. Ini terjadi di kampung juga kan? Banyak kan? Putuskan saja dia. Karena menghormati Tuhan, menghormati orang tua. Putus. Diputuskanlah cowoknya. Kenapa kita putus? Maaf, memang aku itu sayang kamu. Mau masih berkeluh. Tapi aku juga sayang orang tuaku. Aku juga sayang orang tuaku. Aku taat orang tuaku. Jadi gimana? Putus kita di sini. Kenapa? Karena orang tuaku menjodohkan. Dengan siapa? Orang yang tidak mengenal. Datanglah cowok itu sama orang tuanya bawa jujuran. Karena orang tua cewek setuju sudah. Ya, keluarga besar sudah setuju. Menikahlah dia dengan orang yang dia tidak kenal. Banyak kan? Banyak. Terus di mana kedaulatan Tuhan? Di mana Tuhan? Kenapa gak Tuhan tolong dia? Dia sudah berdoa, Pak, Tuhan tolong aku Tuhan. Aku gak mau sama cowok ini. Cowokku handal Tuhan, merantau jauh di Jakarta di STHMI. Tapi orang tua aku paksa aku menikah. Seolah-olah Tuhan diam. Orang tua yang bilang kamu harus menikah. Akhirnya dia mau. Dia taat orang tuanya. Dia WA, maaf, sayang, kita putus ya. Begitu kau ya. Padahal aku sedang kuliah di STHMI loh. Tahanlah sebentar saya. Maaf ya, orang tua aku udah jodohkan aku dengan cowok yang lain. Maaf ya, orang tua aku udah jodohkan aku dengan
cewek yang lain. Terus gimana sayang? Udah mama. Percaya, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Tuhan tidak pernah habis cara untuk memelihara anak-anaknya. Itu pertanyaan bagus. Sekalipun kelihatannya demikian terjadi, tapi Tuhan tidak pernah berhenti habis cara untuk memelihara anak-anak. Amin. Bahkan banyak orang yang mati, seperti yang saya katakan tadi kan, banyak orang yang mati karena dukun, dibunuh, dikirim penyakit, mati. Di mana tuh? Seperti sama itu. Percaya, Tuhan tidak habis cara. Loh Pak, tapi dia mati. Ya, jangan pernah pikir kehidupan ini sudah selesai. Tuhan itu adil. Amin. Dia pasti memperhitungkan semuanya. Tetap setia kepada Tuhan. Kalaupun seolah-olah kita kalah, seolah-olah kamu itu sudah kalah oleh pekerjaan-pekerjaan si jahat. Tapi kalau kamu setia kepada Tuhan Yesus, kamu setia kepada firman Tuhan, upahmu besar di surga. Amin. Percaya. Pertanyaan yang bagus. Oke, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapak di surga.